Istri diberitahu dokter kalau suaminya bukan manusia, melainkan robot bionik. Dia tidak bisa mempercayainya dan melihat potongan-potongan di tubuhku. Ketakutan dan putus asa, dia akhirnya mengerti kenapa aku tak pernah marah padanya. Kenapa dia mengizinkan lelaki berbeda pulang ke rumah, dan kenapa saat hari perceraian, aku rela menyelamatkannya dari truk besar yang melaju kencang. Karena 3 tahun lalu, istri didiagnosis kanker stadium akhir, dan demi menyelamatkannya, aku mengikatkan sistem, asalkan dia bersamaku seumur hidup, kanker itu bisa sembuh. Sebaliknya, kanker akan berpindah ke tubuhku. Lalu dia, demi cinta pertamanya, meminta cerai tanpa ragu. Aku dinyatakan gagal oleh sistem. Sebelum mati, aku menciptakan robot bionik untuk menemani dia. Hingga suatu hari, istri mendapati robot itu seolah kehilangan semua emosi. Dia pun mencoba mengujiku. Setiap hari dia membawa lelaki berbeda pulang. Namun aku tak pernah marah, malah selalu dengan lembut bilang, "Kau capek? Minumlah air dan istirahat sebentar." Dia malah marah. Dia menjatuhkan gelas di tanganku, menangis memohon aku menunjukkan sedikit kemarahan, tapi dia pasti akan kecewa. Karena aku sudah mati. 3 tahun di sisinya, yang ada hanyalah robot bionik yang kukembangkan. Penampilannya persis seperti aku, merekam semua kebiasaanku semasa hidup, tapi takkan pernah marah padanya. Karena itulah, untuk membuatku marah, dia membawa lelaki berbeda setiap malam, ingin melihatku benar-benar gila. Hingga suatu hari, cinta pertamanya mendorongku dari balkon. Istri panik melihat seolah aku tidak berdarah. Sebuah suara dentuman keras, aku jatuh di halaman villa. Sepertinya ada potongan yang terjatuh dariku. Si pelaku yang mendorongku bersandar di pagar, berpura-pura berteriak, "Bai Yo." Parah, Yeven coba bunuh diri. Istriku, Su Bai Yo, mendengar teriakan itu dan berjalan dengan tenang. Suara dingin, "Coba bunuh diri? Apa yang kau katakan, Yeven?" Dia tahu cara mendapatkan perhatian, sampai-sampai berpikir bisa melakukan hal bodoh ini. Baiklah, biarkan saja. Kali ini, wajah Subayo tidak menunjukkan kekhawatiran sedikit pun. Dia tampak seperti memberi belas kasihan, menyebar pandangannya ke bawah, terlihat jelas aku tergeletak di rumput dan tidak bergerak. Subayo masih tampak santai. "Cukup, Yeven, berhenti berpura-pura. Aku datang untuk berbicara padamu, jadi berhentilah sudah." Dia mengira aku akan bangkit. Seolah ini adalah karunia yang sangat besar. Tapi setelah menunggu lama, dia tidak mendapatkan reaksi yang diinginkan. Subayo pun marah. "Yeven, jangan keterlaluan. Kesabaranku ada batasnya." Lelaki di sampingnya dengan sengaja berkata, "Bai Yo, bagaimana kalau kita lihat ke bawah? Kalau-kalau ada yang tidak beres?" Subayo tertawa sinis, "Itu kan cuma setinggi ini. 3 lantai bukan 30 lantai. Jatuh dari sini bukan seperti jatuh dari langit. Takkan membunuhnya, kan? Bangunan ini sebenarnya cuma 3 lantai. Kalau jatuh, kemungkinan besar gak mati, tapi pasti terluka. Bahkan kalau kena kepala, bisa-bisa ada bahaya fatal." Subayo sepertinya lupa hal ini. Atau mungkin dia cuma gak peduli sama hidup dan matiku. Kalau aku mati di depannya, dia mungkin malah lebih senang. Sayangnya, aku sudah mati jauh sebelumnya. Gak bisa mati lagi untuk kedua kalinya, 10 kali 3 tahun. Subayo masih belum sadar. Aku yang sudah menemaninya selama 3 tahun ini. Sebenarnya bukanlah diriku yang asli. Hanya bionik robot yang kupersiapkan untuk menemaninya. Adapun diriku, misi strategi gagal, dan sistem sudah menghancurkan tubuhku. Namun, jiwaku masih tinggal di dunia ini. Aku malah terjebak di tubuh robot ini dan tidak bisa mengendalikan perilakunya. Tentu saja, aku juga tidak perlu mengendalikannya. Karena baik dari penampilan maupun pengaturan program, dia mirip sekali dengan diriku yang dulu. Chip dalam kepalanya mengandung semua ingatanku. Sendi-sendi di tubuhnya terjepit. Sepertinya terjepit, jadi sulit bergerak. Terjebak dalam keadaan mati sementara. Subayo tentu saja tidak menyadari semua keanehan ini. Dia mengejek, "Jangan berlagak mati, Yeven. Apa aku harus turun untuk membantumu?" Akhirnya, di tengah ejekannya, aku perlahan-lahan bangkit dari tanah. Setelah program restart, akhirnya bisa berfungsi normal. Cuma saja, posisiku berdiri agak aneh. "Bai Yo, lihat deh, kaki Yeven kayaknya ada yang aneh. Apa dia patah tulang? Dia masih muda. Masa sih badannya sampai segitu?" Subayo tidak menganggap serius. Dia bilang Yeven pasti gila. Mau melompat, ya pasti dapat masalah. Dia harus bertanggung jawab atas tindakannya. "Akun, jangan khawatir sama orang tolol itu. Seorang pria dewasa patah beberapa tulang itu biasa. Nanti sembuh juga, nggak usah berlebihan." Pria bernama Su Chai-kun itu tersenyum lebar. Bai Yo, kau masih ingat nggak? Dulu, anjing tetangga kita jatuh dari lantai atas, nggak lama langsung lincah lagi. Yeven pasti nggak sampai kalah sama itu." Dia memanggilku Yeven dengan nada akrab, tapi tidak ada rasa hormat. Subayo bukan orang bodoh. Dia pasti bisa mendengar ejekan itu. Dia tidak peduli orang lain menghina aku, karena itu sama saja.
Apalagi yang ngomong itu adalah sahabat masa kecilnya, Bai Yu Guang. Mereka turun bersama ke halaman. Su Caikun sengaja menghampiriku, berpura-pura peduli. Ye Fen, tadi kamu benar-benar bikin aku terkejut. Kok bisa mikir kayak gitu? Kamu nggak apa-apa, kan? Su Baiyo hanya melihatku dengan sikap aneh. Selain itu, tubuhku juga penuh dengan kotoran. Bajuku penuh bekas ranting. Kelihatan kotor dan berantakan. Sepertinya dia merasa jijik, jadi Su Baiyo tidak mendekat. Dia berkata, Ye Fen, aksi kamu benar-benar jelek sekali. Dia melirik ke arah tempat aku jatuh. Di semak-semak ada sesuatu yang aneh, kayak bagian mesin. Dia mungkin melihat kilau logam samar di kegelapan, tapi dia tidak memikirkannya lagi. Lihat, tanaman ini semua tercabut, sayang sekali. Aku tahu, orang yang paling dia pedulikan adalah Su Caikun, tapi aku tidak pernah menyangka. Ternyata, satu bunga di halaman itu jauh lebih berharga baginya dibanding hidupku. Selama bertahun-tahun kembali. Semua ini seperti lelucon. Ye Fen, kamu melakukan hal begini. Bahkan membuat Ahkun ketakutan. Su Baiyo menunjuk aku, begini. Kamu harus minta maaf ke Ahkun. Dan semua ini terhitung selesai, aku tidak akan mempermasalahkan kesalahanmu. Dengar kata-kata ini, betapa konyolnya, bunuh diri, kok malah jadi salahku. Su Caikun yang mendorongku. Tapi dia malah ingin aku minta maaf ke pelaku. Fungsiku masih terhalang. Aku membuka mulut, tapi tidak bisa bicara. Diam saja membuat Su Baiyo semakin marah. Kenapa tidak bunuh diri lebih awal? Setiap hari dia menunggu aku pulang dengan warna pelangi. Ye Fen, kalau kamu dekat sama Ahkun, bilang saja. Cukup bilang, kamu cemburu. Kenapa harus ribut-ribut di rumah? Mendengar suaranya semakin bersemangat, ini agak mengejutkan. Su Baiyo bahkan ingat kalau villa ini adalah rumah kita, tapi dia datang dengan pria berbeda berkali-kali. Hanya untuk mempermalukan aku, membuat aku marah. Dia ingin melihat aku tergila-gila, tapi itu hanya akan membuatnya kecewa. Kelahiran robot ini. Ada satu pengaturan inti, menggantikan aku, mencintai Su Baiyo selamanya. Jadi dia tidak akan menunjukkan sedikitpun ketidaksabaran atau kemarahan pada Su Baiyo. Tidak akan cemburu, tidak akan punya pendapat tentang apapun yang dia lakukan. Bukankah ini sosok suami sempurna dalam pandangan Su Baiyo? Kenapa dia masih tidak puas? Su Baiyo, kan 2 hari lalu. Membawa Su Caikun pulang. Itu seharusnya menjadi hari kematianku. Aku masih ingat sebelum mati, aku terjatuh dari tempat tidur karena rasa sakit, ingin mengambil kertas. Tapi tangan ini gemetar, sampai semua berantakan. Ditambah darah yang ku keluarkan. Itu semua berhamburan. Aku meminta sistem membantuku, telepon Su Baiyo. Setidaknya, aku ingin mendengar suaranya 1 kali saja. Su Baiyo tidak mengangkat. Dia pergi ke bandara untuk mengantar Su Caikun, sibuk mengucapkan selamat tinggal. Sistem bahkan menyiarkan langsung gambaran bandara. Mereka berpelukan dengan erat. Su Caikun juga memeluknya. Su Baiyo hanya sedikit menunduk, tidak berusaha melawan. Siapapun yang melihat pasti mengira mereka adalah sepasang kekasih yang enggan berpisah. Wajahku pucat, diam saja, mengandalkan robot yang sudah disiapkan. Aku tutup mata, dan tidak pernah membuka lagi. Sistem membersihkan jasadku. Dia bertanya, Su Baiyo, kamu sengaja menyerah pada kesempatan untuk menyelesaikan tugas? Untuk mengalihkan rasa cinta yang seharusnya ada dalam tubuhnya. Benar-benar tidak menyesal? Jiwaku melayang, aku bilang, tidak menyesal. Tugasku di dunia ini adalah untuk mendapatkan hati Su Baiyo. Jadi, aku sudah tahu tentang dirinya sejak lama. Aku mengenalnya tidak lebih lambat dari Su Caikun. Hanya saja, aku selalu memperhatikannya dan ternyata aku jatuh cinta pada gadis ceria dan baik hati ini. Dia akan memberikan semua uangnya kepada pengemis, membantu nenek menyeberang jalan. Suatu ketika, aku berpura-pura kesulitan. Su Baiyo melihatku dan spontan membantuku. Begitu saja. Kami berkenalan, dan jatuh cinta dengan mudah. Suatu hari, Su Baiyo tiba-tiba pingsan saat kencan. Aku buru-buru membawanya ke rumah sakit dan diketahui dia punya kanker genetik. Sel kanker menyebar dengan cepat, mungkin tidak ada banyak waktu. Yang bisa aku lakukan adalah menemani dia di sisa-sisa hidupnya. Sekalipun tugasku selesai, tapi aku tidak bisa. Aku tidak bisa melihatnya pergi. Aku mencintai Su Baiyo, jadi aku rela memberikan kesempatan hidupku untuknya. Setelah mendengar jawabanku, sistem hening cukup lama, lalu berkata, kalau begitu, aku akan membiarkanmu tinggal di dunia ini lebih lama. Begitu saja, jiwaku tetap tinggal. 3 tahun berlalu, Su Baiyo tidak pernah menyadari bahwa aku ini palsu. Dia semakin menjauh dariku. Frekuensi pulang semakin sedikit, dan setiap kali dia kembali, selalu ditemani pria yang berbeda. Dunia ini besar, tidak perlu sembunyi-sembunyi. Seluruh lingkaran mendengar kabar ini. Aku Ye Fen, suami sah Su Baiyo. Saking besar kepalaku, bisa bikin padang rumput sendiri. Tapi aku bahkan tidak berani berbicara. Sungguh memalukan sebagai seorang pria.
Aku tersenyum pahit. Aku tidak pernah membayangkan hubungan kami akan berakhir seperti ini. Dari luar, terdengar suara percakapan mereka. Bai Yao, sudah larut, kamu masih membawaku ke sini. Apa Ye Fan tidak marah? Kalau dia cemburu, itu tidak baik. Kalau begitu, aku tidak akan tinggal di sini lagi. Su Bai Yao terdiam sejenak. Kemudian berkata, tidak perlu peduli dia. Di rumah, semua tergantung aku. Ye Fan tidak berani berkomentar. Su Caikun tersenyum memujinya. Memang layak menjadi Su Bai Yao. Memang ada caranya. Su Bai Yao tidak melanjutkan topik itu. Dia justru memanggil namaku dengan dingin, Ye Fan, cepat keluar. Ada tamu di rumah, tidak dengar apa-apa, pintu depan terbuka, aku keluar. Aku dengan ringan membungkuk memberi mereka obat dan bertindak seolah sudah melakukan ini berkali-kali. Su Bai Yao tanpa ekspresi, sementara Su Caikun terlihat tidak percaya memperhatikanku. Seperti pernah bertemu. Wei Ye Fan, apa kamu tidak mengenaliku? Aku melihat dia, dan dengan tepat menyebut identitasnya. Su Caikun tertawa terbahak-bahak. 3 tahun tidak bertemu. Ye Fan jadi berubah, sungguh mengejutkan. Su Bai Yao semakin tajam, tatapannya penuh ejekan. Dia memang suka berpura-pura. Siapa yang tidak tahu kelakuannya dulu? Seolah dia bukan pria kecil yang cemburu itu. Sekarang bertindak sangat besar hati. Aku ingin tahu sampai kapan bisa berpura-pura. Aku dan Su Caikun selalu berseteru. Dan setiap kali bertengkar, Su Bai Yao selalu mendukung Su Caikun tanpa bertanya. Dulu, saat aku hidup, aku merasa sakit. Sekarang, sudah tidak peduli. Saat makan malam, Su Caikun batuk. Su Bai Yao langsung menyuruhku. Kamu masih bengong? Ayo, ambilkan dia air. Aku berbalik dan ambil secangkir air hangat di dapur. Su Caikun tidak puas. Terlalu dingin. Aku mau yang panas. Yang paling panas, tolong. Jadi aku kembali dan mengganti dengan segelas air mendidih. Su Caikun matanya berkilau. Saat menerima gelas, tangannya melonggar, air mendidih tumpah ke punggung tanganku. Sungguh kekanak-kanakan. Robot ini tahan air dan tahan panas, tapi Su Bai Yao belum tahu. Di hadapannya, aku tetap terlihat seperti orang normal. Kulit orang normal mana yang bisa tahan suhu seperti itu? Aku baik-baik saja, Bai Yao. Tapi Su Bai Yao malah mengkhawatirkan Su Caikun. Aku baik-baik saja, Bai Yao. Ye Fan mungkin hanya tidak sengaja. Jangan salahkan dia. Su Bai Yao kemudian memberikan aku tatapan. Apa sebenarnya gunamu? Cuma jadi sampah yang tidak bisa membawa air. Aku bahkan tidak layak duduk di meja, hanya berdiri di samping mendengarkan ejekan. Lihat betapa lucunya situasi ini. Aku seharusnya kepala rumah ini, tapi harus melayani mereka. Karena ini adalah takdirnya. Ini adalah instruksi prioritas tertinggi dalam programku, aku tahu. Su Caikun berbeda dari pria lain yang pernah dibawa Su Bai Yao pulang. Dia yang paling istimewa. Jadi meskipun aku terjatuh dari lantai atas, Su Bai Yao tidak akan percaya. Kadang-kadang aku menyentuh bagian belakang kepalaku. Su Bai Yao tiba-tiba memperhatikanku dan memanggilku. Ye Fan, kamu benar-benar terluka? Aku berhenti dan menggelengkan kepala. Dulu, saat aku sakit atau terluka, aku selalu berusaha menyembunyikannya dari Su Bai Yao. Tak ingin dia khawatir. Begitu juga dengan pengaturan robot. Su Bai Yao terdiam sejenak. Mungkin dia teringat cara aku jatuh barusan. Pasti bagian belakang kepalaku yang terkena. Dia menarik napas, seolah membuat kompromi, kemudian mendekat dan menarik lenganku. Biarkan aku lihat. Jangan-jangan kamu jadi bodoh. Su Bai Yao menjulurkan tangannya ke belakang kepalaku. Dia menggerakkan rambutku dan meraba bekas sedikit cekung, tapi tidak menemukan darah. Tidak ada. Aku jatuh dari lantai 3, sampai ke tanah. Kepala bahkan terbentur, tapi tidak berdarah. Tatapan matanya agak bingung. Membawa ketakutan, pandangannya terpaku di situ. Akhirnya malah tersenyum. Dia pasti pikir aku sudah siap dengan semua ini. Serius, harusnya ada usaha lebih. Melompat, berpura-pura terluka. Sekarang ternyata dia bisa pakai cara ini. Untuk menarik perhatianku. Dia sudah belajar banyak. Dia seharusnya terjebak. Tapi sepertinya tidak. Kembali ke kamar, aku berbaring di tempat tidur. Robot tidak perlu tidur. Sekarang sedang dalam mode tidur, memperbaiki diri. Tidak kusangka Su Bai Yao akan datang. Dia berdiri di tepi ranjang, melihatku dari atas. Tatapannya rumit. Lain kali coba cara yang berbeda. Harusnya kamu tahu. Aku benci orang mengancamku dengan hidup mereka. Aku tidak. Su Bai Yao. Suara tidak sama. Su Bai Yao terlihat dingin. Ye Fan. Kita sudah sampai di sini, kamu masih mau berpura-pura? Dulu kamu jelas benci aku dan Akun. Kalian bertemu pasti ribut. Aku tahu kamu cemburu. Jadi aku bilang padamu. Jangan konflik dengan dia. Apa kamu masih perlu menyimpan dendam sampai sekarang? Aku tidak mengerti. Su Bai Yao mau aku berbuat apa agar dia puas? Dulu dia cemburu kalau aku terlalu dekat dengan pria lain. Ye Fan tidak suka itu. Sekarang,
Mesin Yeven yang menurutnya patuh pun dia tidak suka. Mungkin dia tidak suka jika itu Yeven. Aku duduk di ranjang, melihat Subaiyo yang dingin, dia naik ke atasku, duduk di pangkuanku. Dia bertanya, Yeven, kamu sebenarnya mau apa? Pertanyaan ini seharusnya aku yang tanya. Namun aku menjawab, Subaiyo, aku akan mencintaimu selamanya. Subaiyo sedikit melunak. Dia membungkuk mendekat, bersandar di dadaku, mendengar detak jantung yang aku tirukan. Juga suara aliran listrik yang samar. Subaiyo mengamati sekeliling. Tapi tidak terlalu peduli. Yeven, kalau kamu bilang kamu mencintaiku, buktikan dengan tindakan. Dia mengulurkan tangan. Melepas ikat pinggangku. Sudah 3 tahun, ini pertama kalinya dia berinisiatif. Subaiyo membungkuk, menahan tubuhku. Aku melihat kejutan di matanya. Dia mungkin bertanya-tanya kenapa bibirku dingin. Saat dia mau melanjutkan, suara Sucaikun terdengar dari luar. Dengan suara lemah, Baiyo, Baiyo, kamu di mana? Aku tiba-tiba merasa tidak enak. Bisa tolong antarkan aku ke rumah sakit? Subaiyo terhenti. Dia menunduk, tatapannya mengarah padaku, emosi di matanya dalam sekali. Dia sangat berani, rambutnya tergerai di sisinya, panasnya menyentuh pipiku. Dulu, aku pasti akan merespons, tapi sekarang, aku cuma diam, seperti patung, tidak peka saat bertanya padanya. Subaiyo, Sucaikun memanggilmu. Kamu tidak mau keluar? Subaiyo tampak tidak senang. Suaranya dingin, Yeven. Kamu sangat ingin aku keluar sekarang? Lalu bagaimana dengan Sucaikun? Subaiyo tetap dingin. Apakah pelayan dan pengasuh di rumah sudah mati? Ternyata dia tahu ada pelayan dan pengasuh di rumah, tapi dia terus memanfaatkanku. Untuk melayani dia dan pria yang dia bawa pulang. Yeven, asalkan kamu bilang tidak mau aku pergi. Aku tidak akan pergi. Bagaimana? Tapi aku bilang padanya. Aku sepenuhnya menghormati keinginanmu. Baiklah, terserah kamu. Akhirnya, Subaiyo sangat marah, berbalik dari tempat tidur, tidak melihatku lagi. Dia sendiri yang mengemudikan mobil sepanjang malam untuk mengantar Sucaikun ke rumah sakit. Sistem mulai menyiarkan setiap hari Subaiyo tidak ada di villa. Setiap hari, sistem akan melaporkan di mana dia berada, dan apa yang dia lakukan. Di rumah sakit, Subaiyo menemani Sucaikun, lembut menanyakan apakah dia lapar dan mau makan apa. Sucaikun berpikir sejenak, aku mau makan mie seafood. Dulu aku dengar Yeven gebuat mie enak. Bolehkah aku coba? Tentu saja, Subaiyo mengambil ponsel dan mulai mengetik, hampir dalam sekejap. Aku langsung menerima pesan darinya, buatkan 1 mangkuk mie seafood, kirim ke rumah sakit provinsi. Takut Sucaikun kelaparan. Dia juga mengingatkan agar cepat, dulu Subaiyo tidak sehat, aku khawatir padanya, jadi aku belajar memasak. Dia sudah memuji hidanganku beberapa kali di media sosial. Saat ada tamu datang, Subaiyo selalu menolak. Dia bilang aku bukan koki, ini hanya bisa dinikmati dia. Akhirnya semuanya berubah. Orang berubah, hati juga berubah. Ketika aku sampai di rumah sakit sambil membawa termos. Sucaikun sudah tertidur di bahu Subaiyo. Subaiyo juga tampak kelelahan, tapi tidak mau tidur. Demi menjaga Sucaikun, dia yang biasanya sangat suka tidur bisa begadang semalaman. Subaiyo menatapku dingin. Lama sekali, orang sudah tidur. Kirim sekarang juga jadi apa? Buang saja. Suaranya seolah menganggapku seperti sampah, tapi tiba-tiba menggoyangkan kaki. Aku jatuh setengahnya ke tanah, mie yang sudah siap pun tumpah ke atas lantai. Subaiyo tidak menunjukkan ekspresi. Dia melihat kekacauan ini, aduh, Yeven, kenapa kamu kotorin lantai rumah sakit? Sucaikun berpura-pura baru bangun, tangannya memegang perut. Meskipun kamu tidak mau memberi aku makan, tidak seharusnya kamu membuang makanan. Ini memalukan. Aku baru mau membantah. Subaiyo dengan tenang berkata, Yeven, tidak mendengar, membuang makanan itu memalukan. Kamu sendiri yang makan ini. Makan? Gimana caranya? Makan di tanah kayak anjing? Aku tahu Subaiyo sengaja menghina aku. Dia lagi berusaha membuatku marah. Tapi orang yang punya harga diri bukan mesin. Saat aku berjongkok, Subaiyo lebih dulu marah. Yeven. Dia tiba-tiba berdiri, menarik kerah bajuku. Kamu ngapain sih? Banyak orang lihat, kamu gak malu, aku masih mau jaga muka. Dari rumah sakit kembali ke rumah. Subaiyo terus marah. Bahkan Sucaikun cuma dapat sedikit senyum darinya. Dapat sedikit itu udah bagus. Dulu kalau Subaiyo marah, semua orang bakal sulit dihadapin. Sucaikun datang ke depan aku dan menantang. Yeven, kamu kelihatan aneh dan membosankan banget sekarang. Makanya Baiyo nggak suka sama kamu. Siapapun juga bakal jenuh. Mendingan kamu pergi saja. Mengambil tempat yang bukan milikmu, nggak dapat senyum sedikit pun. Bisa jadi itu sedikit menyebalkan. Subaiyo mendengar kata-kata ini, Sucaikun terlihat agak ragu. Tapi mungkin karena Subaiyo selalu memanjakannya, dia jadi berani. Dia terus bicara. Baiyo, jangan marahi aku.
Ye Fen cuma seorang pengangguran. Nggak bisa apa-apa. Selama ini kamu yang menyokongnya. Pria sebrengsek itu sama sekali nggak layak buat kamu. Aku lihat Su Baiyo. Dia nggak membantah. Sejak 5 tahun lalu, aku pindahin rasa cinta dalam tubuh Su Baiyo. Aku keluar dari pekerjaan. Di mata orang lain, aku emang seorang pengangguran. Semua tergantung Su Baiyo. Tapi aku bersembunyi di ruang bawah tanah, terus melakukan penelitianku. Aku memang berbakat dan tertarik di bidang ini. Dengan dukungan sistem, aku udah jadi penemu paling misterius dan hebat abad ini. Setiap karya yang aku buat bisa dijual dengan jutaan. Saat perusahaan Su Baiyo mengalami kesulitan finansial, aku yang membantunya secara diam-diam. Namun saat itu, aku mendengar Su Baiyo berkata, "Akun, aku tahu kamu perhatian padaku. Terima kasih juga sudah membantuku mengisi kekurangan proyek itu. Ye Fen gak akan pernah bisa sehebat kamu. Tapi aku dan dia tetap suami istri. Aku yang menyokongnya, mungkin cuma nambah satu mulut." Su Caikun pun akhirnya pergi. Su Baiyo melirik aku sejenak, lalu menarik sebuah kursi untuk duduk. Dia memanggil pengurus rumah. "Pak Lin, tolong bantu cek pengeluaran Ye Fen selama 3 tahun ini." Aku nggak ngerti dia mau ngapain. Apa mau menghitung pengeluaranku? Pak Lin mengusap keringat di dahinya. "Pak Su, pengeluaran Tuan Ye selama 3 tahun ini, kamu kasih berapa?" Dia pakai sebanyak itu. Nggak lebih dari itu. Iya. Nggak lebih dari itu. Mendengar ini, Su Baiyo nggak kaget sama sekali. Dia menyindir. "Ye Fen, lihat dirimu. Semua butuh aku. Tanpa aku, kamu bisa hidup bagaimana? Kenapa diam saat aku ada di sini?" Pengurus rumah tangga benar-benar lega. Sebenarnya awalnya, Su Baiyo juga begitu padaku. Para pelayan di rumah awalnya cukup kasihan. Seiring waktu, mereka menemukan Su Baiyo benar-benar acuh padaku. Jadi mereka mulai berani mengambil uang belanja itu. Su Baiyo cukup dermawan. Awalnya, mereka hanya mengambil sedikit secara diam-diam. Merasa enak, belum ketahuan. Mereka semakin berani. Akhirnya, setengahnya. Beruntung, semua diambil. Jika aku bertanya, cukup bilang Su Baiyo tidak memberikan apa-apa. Lagi pula, aku mudah ditipu. Su Baiyo juga tidak akan peduli. Lagi pula, aku tidak penting. Sikap Su Baiyo padaku berubah. Ada 2 kali. Sekali 5 tahun lalu, sekali 3 tahun lalu. Saat itu, tanpa mendengarkan nasihat orang lain, aku mengundurkan diri, meninggalkan pekerjaan yang cerah. Su Baiyo mendengar hal ini dan bertanya alasannya. Aku bilang, aku lelah, hanya ingin hidup santai di rumah. Tidak mau bekerja keras lagi. Lagi pula, kamu adalah putri keluarga Su. Mengurus aku juga tidak cinta, kan? Su Baiyo terkejut. Sepertinya tidak percaya ini keluar dari mulutku. Padahal, ini juga janji yang pernah aku buat. Aku ingin menghasilkan uang untuknya, agar dia tidak terlalu lelah. Ya, Fen. Kamu benar-benar sudah memikirkan ini? Aku mengangguk. Baiklah. Su Baiyo setuju, tetapi tatapannya penuh kekecewaan. Setelah dia pergi, aku menahan mulut, tapi tanganku penuh dengan darah. Sistem bilang, sel-sel kanker sudah ada di tubuhku, tapi dia mengendalikan laju penyebarannya, agar aku tidak cepat mati. Aku menyeka darah di sudut mulutku dan berkata pelan, "Terima kasih." Bahkan sistem sudah berbicara. Ini sudah jadi kenyataan, tapi aku masih khawatir. Jadi aku meminta Su Baiyo untuk pergi ke rumah sakit sekali lagi. Laporan Su Baiyo sangat sehat. Aku menatap laporanku dalam keheningan. Dengar Su Baiyo bertanya, "Bagaimana?" Aku mengumpulkan laporan dan memasukkannya ke saku. "Sama sepertimu, sangat sehat." Su Baiyo hanya mengangguk. Namun, wajahnya tidak terlihat senang, malah cemberut dan mengeluh, "Kenapa harus datang lebih awal?" Memboroskan waktu. Sekarang kamu merasa tidak nyaman, aku berbeda. Tidak ada waktu untuk menemanimu berleha-leha. Aku menggaruk hidungku. Setelah Su Baiyo pergi, aku membuang laporan kanker itu ke tempat sampah. Sungguh menakutkan terjerat penyakit. Aku pikir aku kuat dan berani, bisa melawan sendiri. Tapi aku salah. Saat aku terjatuh dan berguling-guling karena rasa sakit, aku sangat berharap Su Baiyo ada di sampingku. Tapi tidak mungkin. Aku tak bisa memberitahunya yang sebenarnya. Kalau begitu, semua usahaku akan sia-sia. Jadi, aku hanya bisa mencari jalan lain. Saat sakit, aku meneleponnya. Mendengarkan suaranya, itu adalah obat bagiku. Baiyo, Baiyo, aku memanggil namanya dengan penuh semangat, sebagian besar waktu. Su Baiyo sabar menanggapi. "Yevan, aku sedang kerja. Ada apa? Bicara nanti ya." Aku bilang, "Baiyo, aku sangat merindukanmu." Su Baiyo tertawa. Ia bilang ia juga merindukanku. Lalu ia mendengus di telepon. Aku juga tertawa, tubuhku seolah tak terlalu sakit. Tapi kemudian, saat aku menelepon lagi, teleponnya terus berstatus tidak tersambung. Akhirnya berhasil tersambung, suaranya dingin.
Yevan, bisa nggak jangan ganggu? Sekarang aku ada hal penting, tidak ada waktu untukmu. Kepalaku seperti disumpal kapas, sesak dan tidak nyaman. Bai Yo, aku sakit. Aku cepat-cepat menambahkan agar ia tidak khawatir. Tenang, nggak parah. Aku nggak butuh obat, aku cuma mau kamu bisa menemani aku. Nggak bakal lama kok. Cuma mau bicara sedikit saja. Bisa ya? Aku memohonnya dengan harapan. Setelah aku mengucapkan itu, aku pikir Subayo bakal sedikit peduli dengan keadaanku. Tapi yang terjadi justru makian dari dia. Harus sakit di waktu kayak gini? Kan sudah minum obat. Ya sudah, istirahat yang baik. Ngobrol sama aku tidak ada gunanya. Aku bukan dokter, kataku merasa tertekan. Baiyo, aku cuma mau kamu saja. Subayo terdiam sejenak, lalu akhirnya menghela napas. Sudahlah Yevan, kamu tahu kan hari ini ulang tahunnya Akun? Kamu berusaha berpura-pura sakit supaya aku mau pulang? Aku hanya makan malam dengan Akun, jangan ribut ya. Kamu bikin aku sangat kesal, hatiku rasanya seperti tertusuk ribuan jarum. Baiyo, maka aku tidak akan mengganggu kalian. Sulit sekali bagiku untuk mengucapkan itu. Tapi belum sempat aku selesai berbicara, suara beep dari telepon sudah terdengar. Setelah itu, aku berhenti mengganggu. Setiap hari aku fokus melakukan penelitian. Aku ingin, kalau aku mati, ada yang bisa merawat Subayo. Aku tidak percaya kalau menyerahkannya pada orang lain. Maka robot bionik ini tercipta, satu-satunya tujuannya di dunia ini adalah menemani Subayo. Fungsinya lengkap, tapi kadang ada yang kurang. Seandainya Subayo lebih peduli, pasti dia sudah lama menyadari. 3 tahun yang lalu, Subayo mengantar Sucaikun ke luar negeri, lalu pulang dan diam-diam menangis lama sekali. Sepertinya dia setelah itu menyadari. Perasaannya terhadap Sucaikun sudah melampaui batas pertemanan. Tapi sudah terlambat. Dia sudah menikah denganku. Yevan, kamu di mana? Subayo menghapus air matanya. Ia mencari keberadaanku di seluruh rumah, dia bahkan belum tahu, di antara dia dan Sucaikun. Saat di bandara, aku sudah mati di rumah. Sekarang yang muncul di depannya hanya sekadar pengganti. Subayo, aku di sini, dan dia memeluk erat. Suara dia terdengar sesak. Jika, aku bilang jika. Suatu saat aku harus berpisah denganmu, apa yang akan terjadi? Aku akan mati. Subayo terkejut, lalu terlihat bingung. Omong kosong tentang mati. Kau tahu sekali, orang tuaku sudah meninggal karena penyakit genetik. Aku sangat benci orang yang membahas kematian ini. Kenapa kau harus mengancamku dengan ini? Itu bukan ancaman, itu benar-benar serius. Cukup, Subayo terlihat marah. Aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa denganmu. Setelah itu, dia dan aku terjebak dalam perang dingin satu arah. Subayo tidak pulang hampir seminggu. Sistem memberitahuku, dia pergi ke luar negeri menemui Sucaikun. Mereka mendaki gunung bersalju bersama. Menyelam bersama di lautan, melakukan banyak hal romantis dengan nama teman. Hanya saja tidak melanggar batas terakhir. Tapi itu tidak masalah. Pengkhianatan mental tetap pengkhianatan. Sistem bertanya lagi. Apa kau menyesal? Kali ini aku diam. Setelah Subayo kembali, dia dengan jujur memberitahuku kemana dia pergi dan apa yang dia lakukan. Dia bahkan menjanjikan padaku. Dia melakukannya hanya untuk mengucapkan selamat tinggal dengan Sucaikun. Mereka tidak akan berhubungan lagi. Reaksiku berbeda dari yang dia bayangkan. Tidak ada rasa cemburu, tidak ada rasa sakit. Hanya pertanyaan lembut. Apa dia capek setelah berselingkuh? Perlu aku pijat? Subayo terlihat panik. Dia khawatir ini tenang sebelum badai. Yevan, kau benar-benar tidak marah? Tidak marah. Kemudian Subayo menyadari, apapun yang dia lakukan. Aku tidak akan marah. Selalu dengan sikap lembut dan sabar. Seperti boneka tanpa perasaan. Dia sangat membenciku. Dia pikir, ini semua hanya pura-pura untuk membalas dendam padanya. Dia membawa satu pria lagi ke rumah, sekali lagi menguji reaksiku. Hasilnya tetap sama. Tidak ada efek sama sekali. Di banyak malam, dia mencengkeram leherku. Bertanya dengan suara penuh semangat. Kenapa kau tidak cemburu? Yevan, kenapa kau tidak cemburu? Dulu kau yang paling tidak suka ini, sekarang kenapa berpura-pura tenang seperti ini? Hingga Sucaikun kembali. Subayo membawanya pulang, dan aku hampir terjun dari gedung. Subayo merasa. Akhirnya aku tidak bisa berpura-pura lagi. Namun sayangnya, dia salah. Banyak hal, satu persatu, dia sangat keliru. Aku bahkan tidak bisa membayangkan, saat dia tahu kebenarannya, reaksinya akan seperti apa. Sucaikun kembali, menghasut Subayo lagi. Sekarang dia tidak berusaha berpura-pura lagi, sepenuhnya menunjukkan kebenciannya padaku. Kalau kamu mau bercerai, nggak perlu lagi ngurusin orang yang nggak berguna ini. Subayo, kenapa sih kamu harus menderita seperti ini? Aku dengar harta sebelum menikah sudah dinyatakan. Jadi waktu bercerai, nggak usah khawatir dia ambil setengah uangmu. Begitulah mereka. Di depan mataku, mereka mulai membahas perceraian.
seakan-akan baru ingat aku ada. Su Baiyo menoleh dan bertanya padaku, Ye Fen, aku mau bercerai. Kamu setuju tidak? Aku sudah minta sistem untuk ubah program robot ini, supaya dia setuju. Su Baiyo dan Su Caikun tumbuh bersama dari kecil. Sedangkan aku hanya orang luar yang muncul tiba-tiba. Seharusnya aku nggak ikut campur di antara mereka, jadi ini akibat yang harus kuterima. Itu memang salahku, jadi aku putuskan untuk mengizinkan mereka. Su Baiyo menatapku lama sekali. Akhirnya dia mengangguk. Oke, mending hari ini daripada menunggu. Meskipun secara resmi, perceraian butuh masa tenang 30 hari. Setelah keluar dari kantor pendaftaran, Su Baiyo tampak melamun, sepertinya berpikir. Tiba-tiba sebuah truk besar melaju kencang. Dalam sekejap, aku sudah mendorongnya keluar. Begitu dia sadar, aku sudah terlempar lebih dari 10 meter. Su Baiyo tampak terkejut. Seakan semua yang baru saja terjadi tidak bisa dia pahami. Ye Fen, dia berteriak memanggil namaku. Dia berlari secepat mungkin. Awalnya dia pikir aku terjatuh di tumpukan salju, tapi yang dia lihat adalah berserakan bagian-bagian mesin. Su Baiyo benar-benar terdiam, emosinya campur aduk. Yang tersisa hanyalah kebingungan, sangat bingung dan terkejut. Ye Fen, kenapa? Kenapa kamu gak berdarah? Apa yang terjadi dengan tubuhmu? Su Baiyo berlari dan memelukku, melihat lenganku yang patah. Dia bertanya dengan suara bergetar, kamu cedera? Kapan terjadi? Kenapa kamu gak bilang? Aku berusaha menenangkannya. Aku baik-baik saja. Baiyo, jangan menangis. Aku biasanya mau menghapus air matamu, tapi yang terangkat justru tangan kananku yang sudah patah. Begitu, air mata Su Baiyo justru mengalir lebih banyak. Nggak apa-apa. Aku akan baik-baik saja. Ye Fen, aku segera bawa kamu ke rumah sakit. Pasti akan sembuh. Begitu sampai di rumah sakit, Su Baiyo kembali tertegun. Dia bertanya pada dokter, apa yang Anda maksud nggak bisa disembuhkan? Dokter melirikku, menggeleng, lalu berkata, di rumah sakit ini kami merawat orang sakit, dia kan bukan manusia, jadi kami benar-benar tak bisa berbuat apa-apa. Su Baiyo berteriak, apa kamu bilang? Suamiku kenapa bukan manusia? Buka matamu dan lihat dengan jelas. Dia bukan manusia, dia adalah robot bionik yang sangat nyata. Melihat kondisi sekarang, hanya master itu yang bisa menciptakan benda ini. Master itu, Dai Haozi, Su Baiyo tentu saja sudah mendengar namanya yang sangat terkenal. Seorang ahli tingkat nasional, dia menghabiskan banyak uang untuk menghubunginya, tapi tidak ada hasil. Tentu saja dia tidak bisa menghubungi karena aku sudah mati. Itulah aku. Su Baiyo membawaku yang kehilangan tangan pulang, beserta banyak bagian yang diambil dari tempat kecelakaan. Su Caikun juga mendengar tentang ini. Dia tampil dengan ekspresi tak percaya. Bagaimana Ye Fen bisa mendapatkan karya masternya? Itu bukan sesuatu yang bisa dibeli dengan uang. Su Baiyo terdiam dalam kebisuan. Su Caikun melanjutkan, sungguh penting bagi Baiyo, dan dia bisa menyimpan rahasia darimu. Mata Su Baiyo berkilau. Akhirnya dia bereaksi, apa yang ingin kamu sampaikan? Baiyo, apakah kamu pernah berpikir bahwa Ye Fen sudah meninggalkanmu? Su Caikun menyentuh tubuhku. Ini pasti boneka, kan? Bukan hanya tangan yang palsu, seluruh tubuhnya juga palsu. Ye Fen yang asli sudah pergi dan tidak kembali. Itu tidak mungkin. Kamu bohong. Su Baiyo tampak marah dan tidak mau percaya kenyataan ini. Su Caikun entah dari mana mendapatkan pisau kecil dan menggores tanganku yang lain. Su Baiyo tidak sempat mencegahnya. Kulit yang robek menunjukkan metal mekanis di bawahnya. Tidak ada darah, aku juga tidak berteriak kesakitan. Su Baiyo benar-benar gila. Dia mendorong Su Caikun menjauh, penuh kemarahan. Ye Fen, jika kamu merasa sakit, katakan saja. Kamu bisa merasakan rasa sakit, kan? Su Caikun, kamu hanya marah padaku. Jika kamu bilang tidak suka aku melakukan ini, aku tidak akan melakukannya. Ye Fen, kenapa kamu tidak mau mengatakan apapun? Kenapa? Karena di dalam programku tidak ada perintah itu. Karena Ye Fen sekarang hanyalah robot tanpa emosi. Hanya ada untuk melindungi Su Baiyo. Yang mencintainya adalah aku. Robot tidak punya hati. Tanpa hati, tentu tidak akan ada emosi seperti cinta atau benci. Robot tidak akan merasakan sakit. Tapi aku bisa. Perhatianmu datang terlambat, Su Baiyo. Su Caikun dengan pisau kecil menancapkan ke kepalaku, menghasilkan suara aliran listrik. Baiyo, sekarang kamu pasti percaya padaku, kan? Otak hidup tidak terlihat seperti ini. Su Caikun memotong bagian kepalaku dan di antara kabel-kabel yang kusut, ada sebuah chip kecil. Mata Su Baiyo merah, suaranya bergetar, Ye Fen? Tidak, kamu bukan Ye Fen, tapi jika kamu bukan Ye Fen, kalau begitu, Ye Fen yang asli ada di mana? Aku terjebak dalam kesalahan program dan tidak bisa menjawab pertanyaannya. Su Caikun berkata, Baiyo, kamu bisa tenang dan pikirkan baik-baik. Kenapa Ye Fen meletakkan barang tiruan ini di sampingmu?
Satu-satunya alasan adalah karena dia takut kamu akan menemukannya. Hanya mereka yang melakukan kesalahan besar yang takut untuk diketahui. Jadi, Subaiyo, bangkitlah sedikit. Ye Fen sudah tidak mau padamu. Kau masih di sini menangisi dia? Subaiyo akhirnya mencerna fakta sulit ini. Rasanya seluruh dunia runtuh. Suaranya serak. Ah Kun, kau rasa dia memang menganggap ini lucu, ya? Melihat aku terjebak, pasti dia bangga. Aku sudah mati, mati sepenuhnya. Apa yang bisa dia banggakan? Subaiyo menghapus matanya dengan tangan. Saat dia mengangkat kepala, hanya ada kesedihan di matanya. Aku perlu menemukannya. Harus menemukannya bahkan kalau harus menggali. Subaiyo langsung pergi ke panti asuhan tempat aku tumbuh besar. Aku datang ke dunia ini tanpa ayah dan ibu. Ibu panti asuhan dan anak-anak lain di panti asuhan adalah keluargaku. Aku ingat betul masa kecilku. Kami tidak mampu membeli makanan. Ibu panti berlutut di depan para pengusaha. Memohon sampai kepalanya berdarah demi panti asuhan ini, berjuang sekuat tenaga hingga kini. Agar bisa memberi perlindungan bagi anak-anak yang tidak punya rumah. Tapi sekarang, Subaiyo membuat orang merusak meja makan, menghancurkan tempat tidur, dan merobohkan dinding panti asuhan. Dia mau membuat anak-anak itu tidak punya rumah. Dan Ye Fen, suruh dia keluar. Ibu panti hampir terkena serangan jantung karena marah, tapi masih bertahan. Ye Fen, dia tidak di sini. Dia sudah bertahun-tahun tidak kembali. 3 tahun. Setelah aku mati, dia tidak pernah kembali lagi. Subaiyo tersenyum sinis. Benarkah? Aku tidak percaya. Terus hancurkan saja. Anak-anak itu ketakutan dan bergetar, mengurung diri di sudut. Ada seorang anak laki-laki besar berlari keluar. Dia ingin menghentikan tindakan kejam ini. Sucai Kun maju dan menendangnya. Kalian ini anak-anak kotor. Pasti darah kotor mengalir dalam tubuh kalian hingga bisa ditinggalkan di sini. Tak ada listrik, tak ada ibu, tak ada bimbingan. Pergi jauh-jauh. Kata-kata ini bukan hanya menghina anak-anak itu, tapi juga mengejekku. Dan Subaiyo hanya melihat dengan dingin, tanpa beraksi. Sistem masih bertanya padaku. Apa kau menyesal? Menyesal? Akhirnya kau bilang menyesal. Baiklah. Aku akan menggunakan hak terakhirku untuk membantumu sekali. Tidak bisa menghidupkan kembali, tapi aku bisa mengembalikan dunia ini seperti semula. Setelah pulang, Subaiyo menggeledah seluruh rumah. Pak Lin menyerahkan bagian mesin yang ditemukan di halaman. Ini yang jatuh saat Sucai Kun mendorongku hingga jatuh dari tangga. Subaiyo melihatnya saat itu. Tapi tidak terlalu memikirkan. Sekarang, dia menerima. Dia menggenggamnya erat, potongan logam hampir melukai kulit lembutnya. Dia melemparkan barang itu ke tumpukan bagianku, lalu tiba-tiba terdiam. Dia memperhatikan chip kecil itu. Subaiyo menggerutu kesal. Dia sudah tinggal di sini bertahun-tahun, pasti tahu bahwa villa ini punya ruang bawah tanah. Tapi dia selalu menganggap tempat itu dingin dan lembab. Dari orang yang mencintainya, Subaiyo berdiri dan mengikuti di belakang orang biasa. Sampai di ruang bawah tanah. Pintu terbuka, penuh dengan karya-karya teknologi tinggi. Mata dia teralihkan. Di atasnya, tidak ada yang lain. Semua terukir dengan satu huruf. Subaiyo tampak kosong, berjalan masuk dengan mati rasa, lalu meraba-raba. Sepertinya dia tidak bisa percaya dengan apa yang dia lihat. Dia melangkah lebih jauh, hingga tiba di depan komputer yang bentuknya aneh. Di atasnya ada area pembaca kartu. Dia mencoba meletakkan chip itu. Dia melihat memoriku. Umur 7 tahun, aku bertemu Subaiyo untuk pertama kalinya. Saat itu dia belum ada di samping Sucai Kun. Tapi aku tidak berani mendekatinya. Umur 10, Sucai Kun muncul di samping Subaiyo. Aku semakin tidak berani untuk mendekat. Umur 14, aku akhirnya berbicara dengan Subaiyo. Dia membantuku. Aku malu dan mengucapkan terima kasih. Saat itu, perasaan muda itu sudah sangat kuat. Umur 16, aku menerima surat penerimaan universitas. Akhirnya aku punya keberanian untuk mengungkapkan perasaanku pada Subaiyo. Dia bilang, tunggu sampai dewasa, aku akan menjawabmu. Umur 18, kami bersama. Melalui banyak momen berharga. Ada tawa, juga air mata. Umur 20, Subaiyo didiagnosis menderita penyakit. Aku berdoa pada sistem untuk memindahkan rasa cintaku untuknya. Umur 21, aku sangat sakit hingga terpaksa meneleponnya. Dia sedang bersama Sucai Kun. Umur 22, aku telah tiada. Dia bersama Sucai Kun di bandara. Sejak saat itu, Subaiyo sudah tahu segalanya. Hingga umur 25, yaitu tahun ini, bahkan robot terakhir yang aku tinggalkan. Juga dia hancurkan. Air mata jatuh deras, mengalir di atas panel kontrol komputer. Subaiyo dengan panik mengusap dengan tangannya. Aku baru menyadari semakin banyak, tidak bisa dibersihkan. Yevan, maafkan aku. Benar-benar maaf, dia putus asa meminta maaf padaku. Di tengah tumpukan suku cadang mesin yang berserakan, seperti hatiku yang telah lama hancur.
Su Baiyo terus berada di ruang bawah tanah ini, tidak makan dan tidak minum. Saat dia bangun, dia akan memeluk bagianku. Dia akan melihat komputer berulang kali. Ketika dia lelah, dia akan jatuh di sini dan tertidur. Bahkan dalam mimpi dia memanggil namaku. Su Caikun datang mencarinya. Baiyo, kau kenapa? Jika begini terus, tubuhmu akan hancur. Hancur? Tubuh? Iya, tubuh Yevan hancur karena aku. Su Baiyo bergumam pada dirinya sendiri. Seperti orang yang kehilangan akal. Dia melihat wajah Su Caikun, tiba-tiba sadar. Seolah dia teringat sesuatu, tatapannya dingin seakan bisa membunuh. Su Caikun merasakan ketegangan. Ada yang agak panik. Su Baiyo, ini semua salahmu. Kalau kamu tidak ada, aku dan Yevan tidak akan berakhir seperti ini. Harusnya kamu yang disalahkan. Dengar, Su Baiyo, kamu sudah tahu kebenarannya. Dia tersenyum sinis. Su Baiyo, bagaimana kamu bisa menyalahkanku? Bukankah ini pilihanmu sendiri? Yevan sudah mati. Sekarang ikutlah denganku. Aku akan merawat kamu, dan mengurus perusahaan Su. Tenang saja. Su Baiyo mengambil pisau logam, seolah tidak menyangka dia akan melakukan itu. Dia tidak siap, tertusuk di perutnya sebelum meninggal. Dia masih berkata, meski kamu bunuh aku, itu tidak akan mengubah apapun. Diam, diam kamu. Su Baiyo menikam kepalanya. Darah dan otak akan muncrat. Ya, inilah otak orang normal. Dia melihat itu tanpa rasa takut, malah menangis dan tertawa. Dia menutup mata, menikam lehernya sendiri, lalu membuka mata. Su Baiyo kembali ke usia 20 tahun dan dibawa ke rumah sakit. Dia meraih dokter yang memeriksanya dan bertanya, "Di mana Yevan? Suamiku? Di mana pacarku?" Dokter melihatnya dengan simpati. "Nak, seorang paman yang membawa kamu. Dia sepertinya bukan pacarmu, kan?" Su Baiyo melepaskan tangannya. "Bukan, pacarku sama seperti aku." Setelah keluar, Su Baiyo pergi ke sekolah. Dia bertanya pada teman-temannya, "Di mana aku?" Teman-temannya melihatnya dengan aneh. "Di sekolah kami tidak ada yang bernama Yevan." Su Baiyo terkejut, tidak percaya. Dan menahan setiap orang yang lewat, bertanya di mana aku. Dia pergi ke panti asuhan, dan kepala panti juga bilang, "Tidak ada anak bernama Yevan." Dia juga mencari Su Caikun, menanyakan apakah dia melihatku. Su Caikun melihatnya dengan bingung. "Su Baiyo, apakah kamu bermimpi? Mana ada orang bernama Yevan? Kamu cuma imajinasikan, kan? Meski kamu tidak menyukaiku, setidaknya buatlah alasan yang bagus." Begitu dia selesai bicara, Su Baiyo menamparnya, dan air mata pun mengalir. Dia merintih, bagaimana bisa begini, sementara aku hanyalah dalam keadaan jiwa. Dia hanya bisa melihat itu, mulai sekarang Su Baiyo harus menanggung semua itu. Dunia ini tidak lagi memiliki jejak keberadaanku, kecuali ingatannya sendiri. Tidak ada jejak sedikit pun yang tertinggal untuknya. Sistem akhirnya bilang padaku, "Cepat. Waktunya sudah tiba. Semoga perjalananmu menyenangkan, sampai jumpa." Aku bisa merasakan sedikit rasa kehilangan dari suara elektroniknya. Aku tersenyum. Aku berbalik dan melangkah ke dalam siklus kehidupan.